Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita sudah sampai di kaidah yang kedua di kitab Al-Qawaidul Arba'. Penjelasan tentang alasan kaum musyrikin melakukan kesyirikan. Kesyirikan dalam uluhiyah, dalam ibadah. Yang mana ini diambil dari kaidah yang pertama. Bahwasanya kesyirikan orang-orang terdahulu, kaum musyrikin, itu bukan pada perkara rububiyah. Karena mereka menetapkan hal tersebut. Tauhid rububiyah ditanya siapa yang mencipta, siapa yang memberi rezeki, siapa yang mengatur segala urusan, mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka disuruh menyerahkan ibadah kepada Allah, mereka tidak mau. Hanya kepada Allah mereka tidak mau. Ya. Baik. Di kaidah yang kedua, di sini jelaskan mengapa mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Mengapa mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah? Ya, kata mereka annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami tidaklah berdoa kepada mereka, sembahan-sembahan kami, ya, mengarah kepada mereka kecuali agar untuk mendapatkan qurbah, mencari qurbah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, wasyafa'ah. Dan mereka mau menjadikan sembahan-sembahan mereka tersebut perantara antara mereka dengan Allah. Jadi ini alasan mereka melakukan kesyirikan. Ya, mereka yang pertama, mereka ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah Az-Zumar ayat 3. Ucapan mereka, "Ma na'buduhum illa liyaqarribuna ila Allahi zulfa." Baik, ini. Kami tidaklah beribadah kepada mereka, menyerahkan ibadah kepada mereka ini, sembahan-sembahan kami, illa kecuali liqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan yang pertama. Ya, bukan karena mereka meyakini ada rububiyah pada sembahan mereka, misalnya ini sembahan mereka bisa menyembuhkan penyakit, bisa melancarkan rezeki, ya. Bukan itu yang mereka yakini pada sembahan mereka, tapi ini katanya bisa. Mereka ini, ya, orang-orang soleh yang kami sembah ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini diabadikan dalam Al-Quran, ucapan mereka, ma na'buduhum illa liyaqarribuna ilallahi zulfa. Ini ucapan mereka. Tidaklah kami menyembah mereka, beribadah kepada mereka kecuali agar mereka, yaitu sembahan kami, mendekatkan diri kami, kami ilallahi zulfa, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekat. Alasan yang kedua, asy-syafa'ah. Mereka ingin menjadikan sembahan mereka sebagai perantara. Mereka mengkiaskan, ya, sama dengan makhluk. Dan ini kias yang batil, yang tidak pada tempatnya. Mereka menganggap kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui perantara orang-orang soleh. Ya, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Yang dengannya mereka menyerahkan ibadah. Sini sebutkan dalam surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum
Mereka beribadah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang bilang. Jadi sudah ada ibadah yang diserahkan kepada selain Allah. Inilah kesyirikan mereka. Sama dengan Az-Zumar tadi ayat 3. Ma na'buduhum. Sudah ada ibadah, mereka beribadah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sifatkan sembahan tersebut ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Sesuatu yang tidak akan bisa memberikan madarat kepada mereka, bahaya sedikit pun kepada mereka, wala yanfa'uhum, nanti juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Karena madarat dan manfaat, bahaya dan manfaat ini semuanya di tangan Allah. Ingat ayat di kaidah yang pertama, wa may yudabbirul amrah. Dan siapa yang mengatur segala urusan, al-amru alif lam. Memang dia mufrad al-amr. Ya, satu, tapi karena ada alif lam mencakup seluruh urusan manfaat, urusan madarat, bahaya itu Allah yang atur. Ya. Orang musyrikin saja akui. Ya. Bahwasanya fasayakuluna Allah. Mereka akan berkata Allah yang atur semuanya. Dan bukan itu alasan mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Karena meyakini bahwasanya sembahan-sembahan mereka bisa mengatur urusan, tidak. Tapi apa alasannya? Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Ini ucapan mereka. Mengapa mereka ya'budun? Mereka menyerahkan ibadah min dunillah kepada selain Allah. Alasannya ini, haulai itu bukan orang sembarangan. Ya, bukan orang sembarangan. Mereka itu syufa'auna, pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Maksudnya apa? Kalau ada kami punya hajat, keperluan, kebutuhan, permintaan, mereka inilah yang kasih sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ini arti syufa'auna. Keyakinan ini sudah salah, apalagi dasarnya ya'budun. Mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tidak ada istilah perantara. Ya, dalam meminta harus datang ke pohon yang dikeramatkan, ya, tepi laut, tepi sungai, atau datang kepada kuburan yang dikeramatkan, kuburan wali, kuburan orang soleh, kuburan nabi, tidak. Wa qala rabbukum, Rabb kalian itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepada siapa? Kepada aku, kata Allah. Ud'uni. Berdoalah kalian kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Langsung minta. Karena Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat. Bahkan Allah janji, astajib lakum. Aku akan kabulkan ya doa kalian. Jadi ini sudah banyak kekeliruan mereka, ya. Ya, keyakinannya sudah salah karena menganggap bahwasanya kita tidak pantas langsung berdoa kepada Allah, minta. Ya. Dan dengannya mereka menjadikan perantara, syufa'a. Ya. Dan mereka dengan menjadikan perantara ini caranya dengan menyerahkan ibadah kepada perantara ini selain Allah. Ya sudah, terjatuhlah mereka dalam kesyirikan. Ya, sama tadi alasan yang pertama, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya dengan apa? Na'buduhum. Caranya dengan menyerahkan ibadah kepada selain Allah, bukan semakin dekat, semakin jauh. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh.
Taib. Jadi ini dua alasan mereka melakukan kesyirikan itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini jelas alasan yang tidak benar. Karena kesyirikan bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi semakin menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, asy-syafa'ah, ya perantara. Mereka meyakini bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala ini perantara antara mereka dengan Allah yang menyampaikan hajat-hajat mereka. Dan ini tentunya juga ya keyakinan yang salah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berdoa langsung kepadanya. Ya, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hajat, ada keperluan, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Apalagi perantara tersebut disembah, diibadah, diserahkan kepadanya ibadah. Dan Allah sifatkan mereka wa ya'buduna. Ya, dan mereka beribadah, menyembah kepada min dunillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau menguraikan pembahasan yang lain yang masih ada kaitannya. Perhatikan. Wasyafa'atu syafa'atan. Yang pembahasan lain, syafaat kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat ada dua bentuk, dua jenis. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Yang pertama syafaat manfiyah, syafaat yang tertolak, ternafikan, tidak diterima. Ya. Ini syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua, wa syafa'atun musbatatun. Syafaat yang diterima, ditetapkan. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillah. Syafaat manfiyah, syafaat yang ternafikan, yang tidak diterima, tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya, pelakunya, itu ma kanat tutlabu min ghairillah. Ini ciri yang pertama. Dia diminta kepada selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul lillahish syafa'atu jami'an." Qul, katakanlah Muhammad, lillahi, hanya milik Allah, asy-syafa'atu, syafaat seluruhnya, jami'an. Ya, ada penguat. Ya, betul-betul seluruhnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau minta ke siapa? Kepada Allah, karena Allah yang punya semuanya. Ini dia minta kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada syafaat manfiyah yang tidak bermanfaat, ya, yang ternafikan, yang ditolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian dari apa yang kami beri rezeki untuk kalian, min qabli, sebelum ayyatiya yaumun, sebelum datang hari, la bai'u fihi, tidak ada satupun jual beli padanya, transaksi jual beli tidak ada, wala khullatun, tidak ada mahabbah, kecintaan, wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat. Ya. Dinafikan, wala syafa'atun. Nah, syafaat yang seperti ini yang dinafikan. Ya. Syafaatnya seperti ini dinafikan. Syafaat yang diminta kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak ada mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna humul zalimun. Wal kafiruna humul zalimun. Orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Baik. Kita baca dulu semuanya.
Ini syafaat mafia. Wasyafa'atul mutsbatatu, dan syafaat yang ditetapkan, yang bermanfaat, hiya allati tutlabu minallah. Itu syafaat yang diminta kepada Allah. Kita sudah bilang tadi, syafaat semuanya hanya milik Allah, semuanya. Taib. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ati. Orang yang diberikan izin memberi syafaat itu mukramun. Dia dimuliakan karena syafaat tersebut. Karena orang-orang yang diberi izin ya memberi syafaat ya itu bukan orang-orang sembarangan. Ya, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat tersebut. Ya. Oleh karena itu Syekh sebutkan mukramun. Dia dimuliakan ya dengan syafaat tersebut. Wal masyfu'u lahu, dan orang yang diberi syafaat, kalau tadi asy-syafi' diberi izin untuk memberi syafaat. Al masyfu'u lahu adalah orang yang diberi syafaat ya, dari asy-syafi'. Ya. Man radhiyallahu qawlahu wa amalahu, adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai ucapan dan perbuatannya. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidaklah bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai ucapan dan perbuatannya. Ini bahasa untuk ahli tauhid. Ya. Ini bahasa, ini maksudnya ahli tauhid, bukan orang musyrik, bukan orang-orang kafir, bukan. Jadi man radhiyallahu qawlahu wa amalahu, ini maksudnya untuk ahli tauhid. Jadi asy-syafi'i ini memberi syafaat kepada orang yang merupakan ahli tauhid, baru dikatakan mutsbatah. Ya. Karena orang kafir, orang musyrik, wala tanfa'hum syafa'atus syafi'in, tidak ada satupun syafaat orang-orang yang memberi syafaat yang bisa bermanfaat untuk mereka. Ternafikan ya, pada diri orang-orang musyrik kafir. Oleh karena itu dipersyaratkan sini, kalau syafaatnya mutsbatah, yang diberi syafaat harus man radhiyallahu qawlahu wa amalahu. Itu pun syarat yang kedua ba'dal idzni, setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sama di tafsir di surah An-Naba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Mereka para malaikat tidak bisa, semua makhluk tidak berbicara sama sekali. La yatakallamun. Tidak bisa memberi syafaat. Karena syafaat ngomong dulu. Ya. Illa man adina lahur rahmanu, kecuali orang yang Allah Ar-Rahman izinkan. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat kursi Al-Baqarah 255, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisinya, itu sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan izinnya. Maksudnya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Kita lihat keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Baik. Perhatikan sini. Wasyafa'atul mutsbatatu, syafaat yang ditetapkan yang bermanfaat, hiyallati takunu li ahli tauhid, adalah syafaat yang diperuntukkan untuk ahli tauhid. Itu orang yang diberi syafaat dari asy-syafi' ini adalah orang yang bertauhid. Fal musyriku la tanfa'uhu syafa'atun, adapun orang-orang musyrik ya tidak bermanfaat untuk dirinya satupun syafaat.
Jadi ketika seorang musyrik di hari kiamat nanti, walaupun anaknya orang soleh, bahkan nabi, bapak ibunya orang soleh, ya, dia tidak bisa selamat. Karena kenapa? Tidak bermanfaat syafaat untuk dirinya. Walladzi yaqaddimul qarrabina lil quburi wan nudhura lil quburi hadza musyrikun la tanfa'u asy-syafa'ah. Orang yang memberikan sesembahan berupa kurban-kurban, nadar-nadar untuk kuburan, ini orang-orang musyrik. Tidak bermanfaat untuknya syafaat. Jadi kembali ke matan tadi ya. Wa khulasatul qaul, kata Syekh, perhatikan kesimpulannya, anna syafa'atal mafiyata hiya allati tutlabu bighairi idznillah. Ya. Saya belum memahamkan ya. Syafaat yang ternafikan adalah syafaat yang diminta tanpa adanya izin dari Allah. Au tutlabu li musyrikin, atau syafaat yang diminta untuk orang-orang musyrik. Wa syafa'atul mutsbatatu hiya allati takunu ba'da idznillah. Ya. Syafaat yang musbatah adalah syafaat yang mendapatkan izin dari Allah, adanya izin dari Allah, dan untuk ahli tauhid, untuk orang-orang yang bertauhid. Kita cermati di sini di pembahasan tentang syafaat. Ya. Nanti pada hari kiamat. Jadi ada syafaat yang manfiyah. Ya. Dia minta syafaat tersebut di dunia ya kepada selain Allah, ya, bisa diselamatkan, selamat dari adab Allah. Ya, bahkan ada apa? Kartu bebas dari adab neraka apa? Kartu masuk surga apa? Yang kemarin? Hah? Apa? Tiket masuk surga. Ini biasanya tiket masuk apa, kebun binatang masuk, ini tiket masuk surga. Ini tidak bisa. Orang bisa masuk surga itu dengan izin Allah. Minta kalau mau masuk surga minta sama Allah, bukan beli tiket. Itu ada, dijual. Paham ini? Jadi diminta kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah. Enaknya mau bilang ini masuk surga, ini tidak. Wah. Yang beli tiket masuk surga, kalau memang seperti itu, beli 10. Dibeli 10 tiketnya. Ya. Tidak ada seperti itu. Mau masuk surga ya perhatikan. Ya, jalan-jalan menuju surga. Ditempuh, diamalkan. Ya. Bisa paham ini? Sudah jelas syafaatnya manfiyah. Bisa paham ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat seluruhnya. Allah kasih izin kepada asy-syafi'. Ya, asy-syafi'. Izin kamu bisa memberikan syafaat pada orang yang kamu tunjuk. Ini namanya al-masyfu'u lahu. Yang nanti ditunjuk sama asy-syafi' ini. Ya. Allah sudah kasih izin untuk ini. Ya. Kan nanti dia ngomong, berbicara. Dia ngomong saja harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Dia bisa, sudah diizinkan asy-syafi', ada asy-syafi'. Sudah ada. Dia mau kasih syafaat kepada orang yang dia tunjuk, yang dia inginkan. Ini syaratnya ada dua. Man radhiyallahu qawlahu wa amalahu, yaitu ahli tauhid. Ya. Paham ini? Oleh karena itu orang musyrik walaupun ada asy-syafi'nya, ya. Ada asy-syafi', dia mau kasih syafaat untuk orang musyrik, tidak bisa. Kenapa? Tidak man radhiyallahu qawlahu wa amalahu. Yang kedua harus ada izin dari Allah yang memiliki syafaat seluruh. Nanti pada hari kiamat. Paham ini? Jadi kullillahi syafa'atu jami'an, syafaat seluruhnya hanya milik Allah. Allah nanti kasih izin ke
Asy-Syafi'i, kamu, silakan. Kamu memberi syafaat, tunjuk. Ya. Sudah dikasih izin untuk memberi syafaat. Ya. Tapi ini belum cukup. Ya. Al-masyfu'u lahu, ini nanti yang ditunjuk sama Asy-Syafi'i untuk diberi syafaat. Ya. Harus memenuhi dua syarat. Harus ahli tauhid. Ya. Man radhiyallahu qawlahu wa amalahu, itu pun harus ada izin dari Allah. Baru Asy-Syafi'i ini bisa memberikan syafaat. Selamat mungkin dikeluarkan dari neraka dan seterusnya. Bisa dipahami? Oleh karena itu saya dari awal bilang, kapan ini syafaat sudah diminta kepada selain Allah? Jami harapkan manfaat. Kenapa? Salah alamat. Ya. Karena yang punya syafaat hanya Allah. Yang mintanya kepada selain Allah. Apalagi ditambah fima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu untuk melakukan hal tersebut kecuali hanya Allah. Selamat dari azab, masuk surga itu hanya Allah yang bisa. Kapan kepada selain Allah? Jangan mau dibeli semahal apapun tiket masuk surga apa semua, jaminan selamat dari neraka, ada yang dikasih jaminan selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir, ditulis apanya macam-macam ritual-ritualnya. Ini tidak akan mungkin memberikan manfaat. Bisa dipahami? Baik. Ya, secara khusus untuk ini pembahasannya tentang hari kiamat, syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi kapan al-masyfu'u lahu, ini orang musyrik, orang kafir, ini wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tak akan mungkin syafaatnya orang memberi syafaat, padahal sudah dibilang asy-syafi', dia sudah diberi izin untuk memberi syafaat. Tapi kapan al-masyfu'u lahu ini orang musyrik, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Biar sayang bagaimana asy-syafi' kepada al-masyfu'u lahu, tetap wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Bisa dipahami? Dia bertauhid saja, al-masyfu'u lahu ini bertauhid, tapi kalau Allah tidak izinkan, iya. Ini saling berkaitan ya, saling berkaitan satu sama lain. Jadi selesai kaidah yang kedua. Insyaallah nanti kita masuk di pembahasan selanjutnya, kaidah yang ketiga. Ya, setelah kita mengetahui ya alasan mereka, dua alasan pokok mereka melakukan kesyirikan, ya, itu syirik dalam ibadah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, kita akan dipahamkan nanti di kaidah yang ketiga bagaimana bentuk-bentuk kesyirikan mereka. Ya, bagaimana bentuk-bentuk kesyirikan mereka. Ada yang menyembah para nabi, menyembah para malaikat, menyembah bebatuan, pepohonan, menyembah orang soleh. Ya. Nah, ya, kalau sudah mati ya kuburannya disembah, paham? Ada yang menyembah matahari, menyembah bulan. Nah, ini semuanya ya masuk dalam satu kata, yaitu musyrik. Nanti dipahamkan di kaidah yang ketiga beserta dengan dalil-dalilnya. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.